Saya kecewa, saya sedih karena wow, nah gini dong tegas. Indra Safri akan dievaluasi. Setelah badai kritik mendera Indra Safri akibat kekalahan telak timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025. Semua mata kini terarah kepada PSSI. Apakah pelatih legendaris ini akan dipecat? Simak penjelasan detailnya. Waduh, selalu ada alasannya. Indra Safri beri penjelasan mengenai kekalahan telak timnas U20 Indonesia dari Iran. Apa sebenarnya yang terjadi di lapangan? Ternyata ada alasan mengejutkan di balik kekalahan ini. Simak penjelasannya hingga selesai. Nah, gini aja. Gak usah banyak bacot. Indra Safri hati-hati komentar. Apakah timnas U20 bangkit melawan Uzbekistan? Kisah menegangkan pasca kekalahan telak dari Iran. Apa strategi tersimpan untuk pertandingan berikutnya? Simak penjelasannya hingga selesai. Wow, bukan kaleng-kaleng, Erspo hadirkan koleksi jersey timnas Indonesia yang super eksklusif. Bikin pertandingan Maret lebih gaya dan bersejarah. Siap-siap dukung Garuda Nusantara dengan gaya dan support langsung dana ke timnas. Loh kok bisa? Tonton berita selengkapnya hingga selesai. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Wow, nah gini dong tegas. Indra Safri akan dievaluasi. Setelah badai kritik mendera Indra Safri akibat kekalahan telak timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025. Semua mata kini terarah kepada PSSI. Apakah pelatih legendaris ini akan dipecat? Simak penjelasan detailnya. Hari yang penuh gejolak bagi timnas Indonesia U20. Setelah dihantam dengan kekalahan telak 0-3 melawan Iran pada pertandingan perdana Piala Asia U20 2025, nasib sang pelatih Indra Safri kini berada di ujung tanduk. Meski baru satu pertandingan, jejak buruk itu menimbulkan kekhawatiran besar. Kekalahan ini begitu telak dan mengguncang dunia sepak bola Indonesia, dengan para pendukungnya yang sudah mengungkapkan kekecewaannya secara terang-terangan di media sosial. Bahkan, desakan agar Indra Safri segera dipecat mulai menggema tanpa henti. Apalagi, Indra Safri sendiri telah menyiapkan pasukan Garuda Nusantara dengan latihan intensif yang tak sedikit, bahkan sampai ke luar negeri, seperti Korea Selatan dan Prancis. Namun harapan itu seakan terhempas begitu saja di laga perdana yang berlangsung pada Kamis malam, 13 Februari 2025, di Shenzhen, China. Satu gol pertama dari Iran sudah cukup membuat mental anak-anak muda Indonesia terpuruk. Tidak sampai di situ, 2 gol tambahan lagi memastikan timnas Indonesia U20 terjerembab ke dasar klasemen grup C tanpa 1 poin pun. Dengan harapan yang memudar, kini hanya ada satu jalan bagi Indonesia. Kemenangan atas Uzbekistan dan Yaman di laga-laga selanjutnya jika mereka ingin meraih tiket ke perempat final dan lebih jauh lagi ke Piala Dunia U20 2025. Sementara itu, desakan agar Indra Safri dievaluasi semakin keras menggema. Bahkan, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang sebelumnya sudah menyebutkan bahwa setiap pelatih wajib dievaluasi jika gagal mencapai target, kini menjadi sorotan utama. Erick Thohir dengan tegas menyatakan bahwa ini adalah bagian dari klausul kontrak
setiap pelatih yang ada di bawah naungan PSSI. Pernyataan beliau pun mempertegas bahwa Indra Syafri bisa saja menerima evaluasi besar-besaran setelah hasil mengecewakan ini. Namun, apakah evaluasi ini akan berbuntut pada pemecatan yang sama seperti Shin Tae-yong yang terpaksa disingkirkan setelah kegagalan tim senior di Piala AFF 2024? Apakah Indra Syafri mampu bangkit dan membalikkan keadaan di laga-laga selanjutnya? Ataukah PSSI akan mengambil langkah tegas dengan mengganti kursi kepelatihan? Seluruh mata kini tertuju pada tim Garuda Nusantara yang harus berjuang mati-matian untuk memulihkan kehormatan bangsa dan membawa Indonesia ke jalur kemenangan. Berikan komentar kalian. Waduh, selalu ada alasannya. Indra Syafri beri penjelasan mengenai kekalahan telak timnas U20 Indonesia dari Iran. Apa sebenarnya yang terjadi di lapangan? Ternyata ada alasan mengejutkan di balik kekalahan ini. Simak penjelasannya hingga selesai. Kekalahan mengguncang yang menimpa timnas Indonesia U20 pada laga perdana Piala Asia U20 2025 melawan Iran pada Kamis 13 Februari 2025 menyisakan banyak pertanyaan dan keheranan. Dengan skor telak 0-3, Indonesia kini terpuruk di dasar klasemen grup C. Sebuah kenyataan pahit yang tidak bisa diterima begitu saja oleh para supporter. Namun, pelatih timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, langsung buka suara setelah pertandingan berakhir dan apa yang dia katakan mengundang perhatian banyak pihak. Meski timnya kalah telak, Indra Syafri menyatakan bahwa permainan anak-anak asuhnya tidak terlalu buruk. Namun, ada satu kekurangan yang menjadi bumerang besar, gagal mengantisipasi bola-bola silang Iran yang mematikan. Pelatih asal Sumatera Barat itu tidak bisa menyembunyikan kekesalannya, mengingat seluruh gol Iran berawal dari umpan silang yang tak mampu dihalau oleh lini pertahanan Garuda Nusantara. 3 gol yang merobek gawang Ikram Al-Ghifari seakan menjadi bukti bahwa bola-bola atas adalah kelemahan fatal tim Indonesia. Kita gagal mengantisipasi umpan silang mereka, kata Indra Syafri dengan nada yang seakan menyesali kekalahan tersebut. Dia bahkan mengakui bahwa Iran sebagai salah satu tim kuat di Piala Asia U20 2025 tampil solid dan sangat mengerikan dalam duel udara dan bola-bola atas. Iran memang tim yang luar biasa, mereka punya kelebihan di bola-bola atas, tambahnya. Namun Indra Syafri juga menyebut bahwa anak asuhnya memiliki kecepatan luar biasa yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan serangan balik cepat. Hanya saja mereka gagal memanfaatkan peluang yang ada. Beberapa kali Doni Tripamungkas DKK berhasil melesat cepat, namun penyelesaian akhir yang buruk membuat mereka harus kembali menelan pil pahit. Meskipun begitu, Indra tetap percaya bahwa masih ada peluang bagi timnya untuk bangkit di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Kami akan evaluasi tim dan mempersiapkan diri untuk menghadapi Uzbekistan, ujar Indra, yang jelas menunjukkan bahwa meski kekalahan ini menyakitkan, dia tetap bertekad untuk mencari solusi dan memberikan yang terbaik di laga berikutnya. Timnas Indonesia U20 kini memiliki tugas berat untuk membalikkan keadaan di pertandingan mendatang. Dan Indra Syafri berjanji akan mempersiapkan tim sebaik mungkin untuk menghadapi Uzbekistan pada Minggu, 16 Februari 2025. Apakah Garuda Nusantara mampu bangkit dan menghidupkan kembali peluang mereka di Piala Asia U20 2025? Ataukah nasib mereka akan semakin terperosok setelah kekalahan ini? Saksikan terus perjuangan mereka di laga-laga mendatang.
Nah, gini aja. Gak usah banyak bacot. Indra Safri hati-hati komentar, apakah Timnas U20 bangkit melawan Uzbekistan? Kisah menegangkan pasca kekalahan telak dari Iran. Apa strategi tersimpan untuk pertandingan berikutnya? Simak penjelasannya hingga selesai. Kekalahan telak yang menimpa Timnas Indonesia U20 dengan skor 3-0 melawan Iran seakan menjadi badai yang mengguncang mental pasukan Garuda Nusantara di ajang Piala Asia U20 2025. Kini, Indonesia terpuruk di dasar klasemen grup C dengan nasib yang begitu mencekam dan peluang yang semakin menyempit. Namun, pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Safri, tak mau terbawa arus kekecewaan. Meski tidak banyak berbicara, Indra tampaknya sudah menyiapkan strategi jitu untuk menghadapi Uzbekistan di laga selanjutnya. Setelah mengamati hasil-hasil sebelumnya, termasuk kekalahan 2-0 di Asian Games 2023 dan kekalahan 23 Januari lalu, Indra tahu betul bahwa Uzbekistan adalah tim yang tidak boleh dianggap enteng. Kita akan evaluasi tim dulu, kata Indra dengan penuh kewaspadaan. Setelah itu, kami akan menyiapkan strategi sebaik mungkin, sambil menambahkan bahwa pihaknya akan menelaah permainan Uzbekistan melawan Yaman untuk mencari celah yang bisa dimanfaatkan. Dengan waktu yang tersisa, Indra akan memaksimalkan pemulihan pemain dan menyusun taktik yang lebih tajam karena laga melawan Uzbekistan akan jauh lebih berat dari yang dibayangkan. Tentu Uzbekistan adalah juara Piala Asia U20 edisi sebelumnya, jadi ini akan menjadi ujian hidup mati bagi Garuda Nusantara. Sementara itu, kecepatan dan daya juang anak-anak asuh Indra Safri tetap akan diuji dalam pertandingan yang sangat menentukan ini. Indra pun menegaskan bahwa meskipun kekalahan kemarin sangat menyakitkan, Garuda Nusantara tetap punya peluang, asalkan bisa fokus dan melakukan persiapan dengan matang. Bisakah Timnas U20 Indonesia membalikkan keadaan dan menorehkan kejutan besar di Piala Asia U20 2025? Semua akan terungkap saat mereka berhadapan dengan Uzbekistan yang penuh ambisi. Jangan lewatkan aksi berikutnya. Wow, bukan kaleng-kaleng. Erspo hadirkan koleksi jersey Timnas Indonesia yang super eksklusif. Bikin pertandingan Maret lebih gaya dan bersejarah. Siap-siap dukung Garuda Nusantara dengan gaya dan support langsung dana ke Timnas. Loh kok bisa? Tonton berita selengkapnya hingga selesai. Ada kabar mengejutkan yang bikin para supporter Timnas Indonesia makin semangat. Erspo, sang apparel legendaris, akhirnya akan meluncurkan koleksi jersey terbaru Timnas Indonesia pada 14 Februari 2025. Bukan sembarang peluncuran, koleksi ini bakal dijual eksklusif hanya di Shopee sampai 16 Februari 2025. Mulai dari jersey kandang merah, jersey tandang putih, hingga jersey latihan yang bisa dipakai oleh para pemain, semuanya akan tersedia di sini dengan harga yang sangat menggoda. Tak hanya itu, harga untuk jersey replika, kaos, dan celana casual yang akan dikenakan oleh para pemain Timnas juga akan dijual dengan berbagai variasi, sehingga penggemar bisa bergaya dengan produk asli yang membuat mereka terlihat keren sambil mendukung penuh Garuda Nusantara. Namun, ada yang lebih menarik. Dari setiap pembelian produk original, Timnas Indonesia bakal mendapatkan royalti 7% loh. Wah, ini tentu saja jadi kesempatan emas bagi kalian yang ingin memberi dukungan maksimal kepada tim kesayangan kita, sekaligus menunjukkan kebanggaan dengan memakai jersey keren yang bakal dipakai di pertandingan internasional mendatang. Muhammad Sadat, CEO Erspo, memastikan para penggemar tidak akan menemukan koleksi ini di toko offline atau platform lain. Hanya di Shopee, semua produk eksklusif ini bisa kalian dapatkan dengan voucher diskon 10% hingga Rp130.000 untuk pembelian pertama. Mau tahu harganya? Berikut ini adalah harga-harga kece dari koleksi jersey terbaru Timnas Indonesia. Player issue, short sleeve, Rp1.299.000. Long sleeve,
1.499.000 rupiah. Replika, short sleeve, 590,000 rupiah. Long sleeve, 740,000 rupiah. Supporter version, short sleeve, 190,000 rupiah. Long sleeve, 279.000 rupiah. Koleksi jersey terbaru ini bukan hanya fashion statement, tapi juga cara terbaik untuk mendukung timnas Indonesia yang akan bertarung melawan Australia pada 20 Maret 2025 dan Bahrain pada 25 Maret 2025 dalam laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadilah bagian dari sejarah ini dan beli jersey original yang membawa kebanggaan tanah air. Wow! Bukan kaleng-kaleng Justin Hubner siap debut. Mengejutkan di laga Liverpool versus Wolverhampton di Liga Inggris 2024. 2025, apa tanda-tanda yang menunjukkan dia bakal tampil? Simak. Fakta-fakta seru yang bikin semua orang terkejut. Tonton videonya hingga selesai agar tidak gagal paham. Bersiaplah untuk kejutan yang bakal mengguncang dunia sepak bola. Pada Minggu, 16 Februari 2025, Justin Hubner diperkirakan bakal memulai petualangannya di Liga Inggris bersama Wolverhampton Wanderers saat mereka bertemu dengan Liverpool di laga pekan ke-25 Liga Inggris 2024-2025. Spekulasi ini muncul setelah sebuah video menarik diunggah oleh channel YouTube resmi Wolves yang memperlihatkan Justin berlatih dengan skuad utama Wolverhampton yang tentunya berisi pemain-pemain bintang seperti Matheus Cunha dan Hwang Hee-chan. Hal ini semakin menguatkan prediksi bahwa Justin akan segera mencatatkan debutnya yang telah lama dinantikan. Sejak musim lalu, Justin memang telah beberapa kali terlihat berlatih dengan tim senior Wolverhampton, dan pada Desember 2023, ia bahkan tercatat dalam susunan pemain tim saat mereka bertanding melawan Arsenal. Itu adalah langkah awal yang menunjukkan bahwa Justin sedang dalam jalur yang tepat untuk bergabung dengan tim utama. Apalagi, pelatih Vitor Pereira dikenal sangat gemar dengan sistem 3 back, yang tentunya membutuhkan banyak back tengah yang solid. Dengan sejumlah back tengah yang ada di tim, peluang Justin untuk tampil semakin terbuka lebar. Namun situasi ini semakin berpihak padanya, karena Yerson Mosquera saat ini sedang mengalami cedera ACL, dan belum ada kepastian kapan ia akan pulih. Selain itu, para pemain baru seperti Emmanuel Agbadu, Nasser Giga, dan Bastien Meupiu masih memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan permainan tim. Semua faktor ini menambah peluang Justin untuk segera mendapatkan tempat di tim utama. Jadi, jangan lewatkan momen bersejarah ini. Jika Justin Hubner benar-benar debut di Premier League melawan Liverpool, ia akan menjadi bagian dari sejarah sepak bola Indonesia, mengikuti jejak Jordi Amat yang menjadi pemain pertama asal Indonesia yang bermain di kasta tertinggi Liga Inggris. Siap-siap untuk menyaksikan debut yang penuh kejutan, dan semoga jadi debut yang gemilang bersama klubnya. Berikan dukungan dan komentar kalian. Ini baru mantap. Kabar mengejutkan. AFC soroti Jens Raven sebagai bintang baru di Piala Asia U20 2025, bersanding dengan pemain Jepang dan Korea. Akankah striker timnas U20 Indonesia ini menggebrak dunia? Ini fakta mengejutkan yang harus kamu tahu. Dan tonton beritanya hingga selesai agar tidak gagal paham. AFC kembali memberikan kejutan yang mengejutkan dunia sepak bola dengan merilis daftar pemain yang akan mencuri perhatian di Piala Asia U20 2025. Dari 16 pemain pilihan yang dianggap layak dinanti aksinya,
Indonesia punya Jens Raven, sosok yang bakal mencuri spotlight di turnamen yang berlangsung pada 6 hingga 23 Februari 2025. AFC memilih striker muda Indonesia ini sebagai salah satu player to watch. Dan hal ini benar-benar membuktikan bahwa Jens adalah bintang yang tak boleh diremehkan. Tak hanya tampil gemilang di kualifikasi Piala Asia, di mana ia mencetak 3 gol fantastis untuk membawa Indonesia memuncaki grup F, tapi Jens juga sedang mengasah kemampuannya di Belanda bersama tim muda Dordrecht. Dengan usia yang baru menginjak 19 tahun, Jens telah menunjukkan konsistensi luar biasa dengan menorehkan 3 gol dalam 9 pertandingan bersama Dordrecht. Setelah sempat mengalami cedera saat pemusatan latihan timnas U20 Indonesia, Jens kini telah pulih dan siap kembali menjadi andalan lini depan Indonesia. Penampilannya nanti akan menjadi penentu bagi nasib Garuda Nusantara di Piala Asia U20. Tak hanya Jens, AFC juga menyoroti sejumlah pemain potensial lainnya seperti Soma Kanda dari Jepang dan Shim Yeon Won dari Korea Selatan, serta Kaylen Ryan dari Thailand yang juga bakal menjadi pesaing sengit. Dengan pertandingan perdana Indonesia yang akan menghadapi Iran pada 13 Februari 2025, semua mata pasti akan tertuju pada Jens Raven dan kontribusinya untuk membawa timnas U20 Indonesia melangkah lebih jauh di turnamen bergengsi ini. Jadi, siap-siap menyaksikan aksi-aksi cemerlang dari pemain muda yang sedang naik daun ini. Berikan doa dan dukungannya agar timnas muda kita bisa melangkah jauh di Piala Asia U20 ini. Wow, ini baru top Marco Top. Rizky Ridho masuk radar klub Serie A Como FC. Apakah pemain timnas Indonesia ini akan menggebrak Eropa? Simak fakta mengejutkan yang bikin fans terkejut. Jangan sampai ketinggalan dan tonton videonya hingga selesai agar tidak dikira kabar hoax. Guncangan besar baru saja terjadi dalam dunia sepak bola Indonesia. Sosok jagoan bek tengah timnas Indonesia, Rizky Ridho, kini mencuri perhatian semua orang setelah dilaporkan jadi incaran Como FC Italia yang dimiliki oleh bos Jarum. Ya, kalian gak salah dengar. Como FC yang dibesut oleh legenda sepak bola Cesc Fabregas sedang mempersiapkan langkah besar dengan menatap Rizky Ridho untuk bergabung ke dalam skuad mereka. Bayangkan saja, sang bek berusia 22 tahun yang sebelumnya menyita perhatian publik lewat ketangguhannya di lini pertahanan, kini punya peluang besar untuk beraksi di Eropa. Rizky Ridho yang sudah jadi pilar penting dalam pertahanan timnas Indonesia sejak beberapa tahun terakhir dikenal dengan kemampuannya yang luar biasa dalam membaca permainan, ketangguhan saat duel udara, serta ketenangan yang luar biasa di bawah tekanan. Itulah sebabnya Como FC yang kini tengah berusaha keras membangun kembali kekuatannya di Serie A Italia melirik Ridho sebagai sosok yang bisa mengatasi krisis bek tengah yang sedang mereka alami. Dengan harga pasaran yang terbilang murah, sekitar 8,69 miliar, Ridho menjadi pilihan ideal untuk tim dengan ambisi besar ini. Meskipun rumor ini beredar begitu santer, kenyataannya masih ada rintangan besar yang menghadang, terutama dengan kontraknya yang masih berlaku di Persija Jakarta hingga 2026. Jadi, apakah transfer ini benar-benar akan terjadi? Ataukah ini hanya sekadar angin lalu yang tak kunjung menjelma menjadi kenyataan? Yang jelas, kalau Rizky Ridho benar-benar bergabung dengan Como, ini bakal jadi pencapaian luar biasa bagi karirnya dan pengalaman internasional yang tidak bisa disia-siakan. Penasaran dengan perkembangan berikutnya? Kita tunggu saja kejutan besar yang akan datang dan harapan admin bisa segera bergabung dengan klub Italia tersebut agar bisa menambah pengalaman dan jam terbang sehingga timnas Garuda bisa terbang semakin tinggi. Berikan komentar kalian. Wow, ini baru mantap. Erick Thohir lakukan pertemuan krusial dengan BTN untuk persiapan laga hidup mati timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain.
Begini rencana Jitu yang siap membuat semua tercengang. Mampukah skuad Garuda menghadapi tekanan berat ini? Simak hingga selesai, fakta mengejutkan akan terungkap. Dunia sepak bola Indonesia sedang mengguncang. Ketika langkah timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 zona Asia semakin tipis, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, baru saja menggelar pertemuan sangat penting dengan Badan Tim Nasional, BTN, untuk membahas persiapan menghadapi dua laga super krusial melawan Australia dan Bahrain. Laga-laga ini bakal jadi titik balik. Apakah skuad Garuda bakal meraih mimpi besar ke Piala Dunia? Atau malah tergelincir begitu saja? Indonesia akan bertandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025 di Sydney, lalu menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025 di Stadion Gelora Bung Karno. Laga melawan Australia menjadi sangat vital, karena hanya selisih 1 poin yang memisahkan timnas Indonesia dengan Socceroos yang ada di posisi kedua klasemen. Jika Rizky Ridho dan kawan-kawan mampu mengalahkan Australia, mereka bisa menggeser posisi tersebut dan membuka jalan lebar menuju putaran final Piala Dunia 2026. Namun, di balik peluang besar itu, ada ancaman besar yang menunggu. Kegagalan dalam 2 laga ini bisa membuat peluang Indonesia semakin menipis. Apalagi mereka bersaing ketat dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Dengan semua tekanan ini, Erick Thohir tak tinggal diam. Dia ingin memastikan segala sesuatunya dipersiapkan dengan sempurna, mulai dari kebutuhan tim selama laga tandang dan kandang, hingga memastikan para pemain tidak kelelahan akibat perjalanan panjang. Bahkan, untuk laga tandang ke Australia, Erick memutuskan untuk menyewa pesawat charter agar para pemain tidak kelelahan setelah perjalanan panjang dari Eropa dan Amerika Serikat. Semua detail ini, termasuk jadwal keberangkatan, dibahas dengan seksama dalam pertemuan yang penuh ketegangan tersebut. Jadi, apakah timnas Indonesia siap untuk menghadapi ujian besar ini? Semua mata kini tertuju pada aksi Erick Thohir dan timnas Indonesia yang akan berjuang habis-habisan untuk meraih tiket Piala Dunia 2026. Berikan dukungan kalian untuk keseriusan Pak ET agar tim Garuda terbang tinggi. Geger, Patrick Kluivert dan asistennya datang ke markas Dewa United dengan kunjungan mengesankan. Akrab dengan Jan Olde Rickering dan saksi laga luar biasa. Apa yang terjadi di balik kunjungan misterius ini? Kesan apa yang ditinggalkan Kluivert di hati Dewa United? Akankan bukti kerja untuk memajukan sepak bola Indonesia? Simak berita selengkapnya hanya di sini. Sebuah kunjungan mengejutkan dari pelatih legendaris timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menggegerkan dunia sepak bola. Pada Selasa, 11 Februari 2025, sang legenda hidup bersama 2 asistennya, Denny Lanzaat dan Alex Pastor, langsung mendatangi markas megah Dewa United di Banten. Bukan hanya sekedar kunjungan biasa, tetapi momen penuh keakraban dan persahabatan yang begitu terasa. Kunjungan ini disambut dengan penuh rasa kekeluargaan oleh Presiden klub, Ardian Satyanegara, yang merasa sangat terhormat atas kehadiran tim pelatih timnas Indonesia di markas mereka. Tak hanya berkeliling, Patrick Kluivert yang berusia 48 tahun itu pun menyaksikan sesi latihan Dewa United dengan seksama dan menjalin komunikasi hangat dengan seluruh tim pelatih, termasuk Jan Kluitenberg, pelatih fisik Dewa United, dan tentu saja Jan Olde Rickering, mantan pelatih Kluivert di tim muda Ajax Amsterdam. Terlihat jelas keakraban mereka. Bahkan Kluivert dan Rickering sesekali bercanda dalam bahasa Belanda, membuat suasana semakin hangat. Bukan hanya sekadar mengunjungi, namun dalam pertemuan itu, Kluivert juga berharap adanya sinergi yang terjalin erat antara Dewa United dan timnas Indonesia ke depan. Ardian Satyanegara pun dengan antusias berharap bahwa kunjungan bersejarah ini akan meninggalkan kesan mendalam dan membuka peluang kerjasama yang lebih erat di masa depan. Tidak hanya itu,
Tim pelatih Timnas Indonesia juga tengah memantau langsung beberapa laga Liga 1, termasuk pertandingan seru Dewa United melawan Persija Jakarta pada 8 Februari 2025, yang menjadi salah satu laga yang mereka saksikan dengan cermat. Apa yang sebenarnya terjadi dalam kunjungan ini? Mari kita tunggu kejutan selanjutnya.